ورحمة الله وبركاته. بسم الله حمدا حامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا وثناء لك يا الله صلاة وسلاما لك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها السكينة في أهلنا وتجعلنا بها الصلاح في ذرياتنا وتقضي لنا بها جميع حاجاتنا وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد. أصحاب الفضيلة, para masyayikh, para kiai, para ustadz, tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat yang kita hormati dan muliakan bersama, Kiai Haji Ahmad Humaidi, Kiai Haji Herman Budianto, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan atau yang mewakili yang terhormat Al-Ustadz Bapak Saiful Fauzi beserta perangkatnya yang hadir pada siang sore hari ini, sahibil hajah sekeluarga, keluarga rombongan besan yang dari Pasuruan, saudara-saudara sekalian, para ajunan setuju, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat ma'assalam, semoga senantiasa mengalir deras keharibaan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, saudara-saudara kita, khususnya mempelai berdua, Nanda Mu'id bersama Mbak Evi, istri tercintanya, mudah-mudahan senantiasa mendapat aliran deras barakah dan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang sapora ngakui bahasa Indonesia ki, mereka itu bahasa coba. Bahasa Madura ngerti? Tidak ngerti ya? Sakit cawing ya. Aku lo sakit perakan kasak perak. Lainnya tak tahu aja. Dipakai bahasa Indonesia saja ya. Nah, Indonesia kan nasional. Nyon sepora nih kan. Kijak aja bang. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, baru saja Nanda Mu'id telah melaksanakan akdun nikah. Gimana perasaannya? Senang? Hilang yang deg-degan sudah? Berapa bulan latihan? Cuma menghafalkan qabil tu nikah 2 bulan setengah. Qabil tu dah bisa ngapal lagi. Nah, boleh saya ngapal lagi nak bahasa Arab pak. Tapi tak anu makin dan namanya mana? Cukup muka Google tahu ke kepi. Kula mikir je abita jangan kula ngalak. Nah, rebas lah. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Nanda Mu'id, nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada engkau saat ini beserta istrimu adalah nikmat akdun nikah. Nikmat pernikahan. Itu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika engkau bertemu dengan istrimu pertama kali, Allah sedang memelihara cintamu bersama cinta istrimu. Karena tidak mungkin, dan saya yakin Mu'id lulus SMP sudah punya rencana mau nikah dengan Evi? Tidak ada kan? Tidak ada. Tiba-tiba ada momentum ya yang bisa mempertemukan kalian berdua di satu tempat. Ingat, pertama di mana pandangan pertama kali? Di perusahaan. Di perusahaan. Ya. Jam berapa, hari apa? Lupa. Nanti diingat lagi ya. Itu memori yang tidak boleh engkau lupakan. Kalau sudah ingat, buat banner perbesar di kamarmu. Tanggal sekian aku memandang wajah pertama kali Mbak Evi dan saling jatuh pandangan.
Karena ketika seorang laki-laki dan wanita jatuh pandangan saling memandang, disitulah Allah memelihara cintanya dengan mawaddah kalian dan mawaddah istrimu disatukan menjadi satu ikatan. Sampai kemudian terjadi akdun nikah pada hari ini. Itulah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada engkau berdua. Oleh karena itulah syukuri, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat. Dan jodoh itu tidak bisa engkau rencanakan. Kadang yang direncanakan lopot dari cuduna, lopot dari yang direncanakan, lepas keluar dari yang direncanakan. Itulah namanya jodoh. Saya yakin tidak hanya satu wanita yang dipandang dan lirik oleh Mu'id. Ya, Ed? Banyak wanita, Ed? Lupa ya. Namanya laki-laki kok banyak pilihan nah. Tetapi kenapa hanya satu wanita yang jatuh di hatinya dan tertanam cintanya di hati Mas Mu'id? Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, karena engkau bertemu dengan istrimu itu cinta, nikmat dari Allah, maka ikat cintamu dengan kekuatan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pesan saya yang pertama adalah perbaiki ibadahmu bersama istrimu di dalam keluargamu. Itulah yang bisa mengantarkan kepada tangga kebahagiaan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernikahan itu di dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang kokoh. Nah, jangan sampai perjanjian ikatanmu kendor, apalagi lepas. Bagaimana caranya? Ikat dengan kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajut kembali, maksimalkan kembali, semangat lebih besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah. Salat 5 waktu. Alhamdulillah, tambah tingkatkan salat sunnahnya ya. Nanti malam pertama ya. Jangan langsung penuhi, tetapi bagaimana engkau mohon kepada Allah, ya Allah, malam ini aku tak sendiri lagi, ya Allah. Engkau berikan amanah, ya Allah, kepada aku bersama Mbak Evi, ya Allah, istri tercintaku dan pilihanku, ya Allah. Bimbing aku, ya Allah. Bimbing aku, berikan kekuatan untuk bagaimana membina rumah tangga agar bahagia di dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan kami berdua, ya Allah. Kekuatan dan kekuasaanmu yang kami harapkan, ya Allah. Ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kalau bisa sholat sunnah hajat 4 rakaat. Ya. Setelah itu baca surah Ar-Rahman, ya. 3 kali. Setelah itu baca bismillah 10.000. Bilang Mukid dan Evi, tidak jadi malam pertama. Enggak ya, cukup satu kali ya. Surah Ar-Rahman 1 kali, kemudian baca bismillah kalau bisa 1000, kalau enggak bisa cukup 113 kali. Kamu 113, istrimu 113, kemudian memohon kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga pernikahanmu bahagia di dunia dan akhirat ya. Kalau sudah Allah yang engkau pinta, yang engkau inginkan ridhonya, insya Allah engkau bersama istrimu akan bahagia dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Mu'id, jangan khawatir kau punya persoalan dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, Allah yang akan mencarikan jalan solusi keluarnya. Problem solvingnya Allah yang akan mencarinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan engkau akan diberikan oleh Allah rizki yang tak terduga. Catatannya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kepada Allah. Karena ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang mukmin. Kau jangan mengandalkan apapun selain kekuatan Allah. Mohon kepada Allah. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menikahkan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah, beliau berdoa. Doanya yang diminta satu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Yang diminta satu keberkahan. Penting. Artinya apa? Ya Allah, barakallahu lakuma, berikan ya Allah barakah kepada mempelai berdua. Lakuma pada saat senang. Wa baraka alaikuma, dan berikan kepada mempelai berdua ya Allah barakah pada saat susah. Artinya apa, Mu'id? Bumbu kehidupan adalah senang dan
susah. Muncak ring batura pala panau di senang bersusah. Bumbu kehidupan adalah senang dan susah. Artinya jangan kau cemas ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesusahan, kesedihan oleh Allah. Jangan cemas. Itulah bumbu yang penting di balik cemas, kesusahan dan kesenangan ada keberkahan. Oleh karena itu kenapa menjadi tradisi di Jawa sampai ke Madura dan sekarang sudah mulai pudar tradisi itu. Ketika mantenan, ketika walimah seperti ini mulai zaman Sunan Kalijogo dalam sejarahnya, yaitu ada apa? Ada simbol pisang yang digantung dan simbol pinang yang digantung. Nah, pinang, tahu bahasa Jawanya apa pinang? Sama pinang. Tahu kan pinang kan? Pinang. Simbolnya pisang kan manis, simbol manisnya dalam kehidupan, simbol kesenangan. Pinang simbol pahit. Pinang pahit apa panas? Pahit. Tetapi walaupun pahitnya pinang, kalau dibuat jamu oleh manten baru kayak Mu'id, insya Allah 3 hari 3 malam tak mate-mate Mu'id. Ya. Pinang muda Id. Ya, sudah jamu pinang belum? Ya si muda dah usah dah cukup aing 2 galon sih. Nah inilah Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Di situ yang kau minta adalah keberkahan ya. Yang pertama adalah hadirkan Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Insya Allah Allah hadir untuk menolong dan membantu engkau berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, Mu'id dan Evi, pernikahan itu karena engkau laki-laki dan Evi adalah perempuan, maka laki-laki dan perempuan punya karakter sifat yang berbeda. Oleh karena itulah rumah tangga ingin mencoba menyatukan 2 sifat itu dengan saling berdiskusi dan menyamakan persepsi di dalam keluarga. Oleh karena itulah apa syaratnya? Yang pertama, bangun at-ta'aruf, saling kenal. Engkau kan mungkin tidak jauh mengenal Evi kan? Iya. Maka ketika saat ini kau sudah resmi menjadi suami dan Evi menjadi istri, maka Evi dan Mu'id harus saling mengenal lebih jauh. Karena ketika engkau mengenal karakter satu sama lain, maka akan muncul at-tafahum, saling memahami. Apalagi dari kultur yang berbeda. Evi dari kultur Madura, Mu'id dari kultur Jawa. Jawa dan Madura beda. Karena ada satu cerita ini. Ini sama. Cara rumah tangga baru nikah. Nah, baru nikah kemanten baru masih. Yang lakinya itu Jawa, yang perempuannya itu Madura. Nah, menyesuaikan coba sudah belajar yang namanya perempuan dan yang lakinya. Sudah apa namanya malam pertama selesai. Sebelum malam pertama ngomong sih namanya mana? Yang perempuan. Mas, kata yang perempuan, kita karena masih muda, biar pengalaman masih banyak, apa? Kita ikut KB yo, ikut KB. Oh iya, ikut KB. Nah, KB maksudnya yang Madura, KB. Katanya yang laki, KB kan bahasa Jawa. KB, KKB. Ikut KB, maksud apa masuk KKB? Beda. Boh, andi anak. Nah, setengah KB Madura. Yang ini KB Jawa. Akhirnya tak ketemu. Lah, ini kayak gimana? Penyesuaian ya. Jangan sampai terjadi ya. Nah, artinya apa? Saling memahami. Kultur yang berbeda itu penting. Kita saling memahami. Apalagi engkau punya karakter yang berbeda. Laki-laki dan perempuan punya sifat yang berbeda. Kalau tidak saling memahami, tidak akan mungkin tercipta at-tarahum, yaitu saling menyayangi. Contoh misalnya, laki-laki dan perempuan itu anatomi tubuhnya memang sengaja Allah bikin beda. Anatomi tubuh itu struktur tubuh ya. Sarjana kan ya. Struktur tubuh. Nah, kemudian apa? Laki-laki itu dicipta oleh Allah punya otak sama, perempuan punya otak. Otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang. Namun komposisinya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini di dalam ilmu anatomi tubuh. Laki-laki ada satu urat saraf yang mengalir ke pita suara. Satu untuk laki-laki. Namun perempuan diberikan oleh Allah 3 urat saraf yang mengalir ke pita suara.
Makanya di dalam penelitian ilmiah disebutkan oleh Universitas Gadjah Mada, jadi disebutkan apa? Laki-laki berbicara 24 jam yaitu 7.000 kata, perempuan berbicara 24 jam 20.000 kata. 7.000 banding 20.000. Makanya jangan kaget ketika istrimu agak kreatif. Saya tidak bilang cerewet dah, ya, kreatif. Ya, makan panjenengan ngajak kaget bon bini na bercerebi asokor. Alhamdulillah le engko andi bini bekna arapa bebini ongkuan. Maksud tak jeremi. Itu paparing dari Allah, ya. Sudah alhamdulillah, syukuri kalau istri cerewet, syukuri insyaallah 2 tahun kurus selake. Ceremi kelur. Lah, ini karakter. Coba laki-laki tidak begitu banyak bicara. Mu'id coba, tidak begitu banyak bicara. Laki-laki tidak aja bicaranya. Yang mereka ini kan merewah. Laki-laki kan mereka nyirek merewah. Lah, perempuan banyak bicara 20.000. Dan itu fitrah manusia, tidak bisa digugat. Artinya apa? Engkau harus saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya. Mencari kesempurnaan dalam keluarga tidak bisa, tapi isi kekurangan untuk menciptakan kebersamaan dan kesepadaman di dalam merajut kebersamaan, membina rumah tangga. Ya, namanya keluarga. Tadi kan sudah disampaikan oleh walinya dan diwakilkan oleh Pak Penghulu tadi. Angkahtuka wa zawwajtuka. Kata zawaj, kalau yang biasa itu dimaknai perkawinan, saya kawinkan. Zawaj makna dasarnya, kata zawaj itu artinya menghubungkan, menggabungkan, memasangkan. Nah, makanya suami istri disebut sebagai sepasang. Namanya memasangkan tidak harus sama, bahkan memang yang dicari yang beda. Coba contoh, Mu'id sandalnya mereknya apa, Id? Pakololo yang 350 atau yang Swallow yang 9.000. Ya, merek apapun Mu'id, ya, merek punya istrimu, punya kamu. Kamu kalau cari sandal atau sepatu di toko, cari yang kanan kiri atau kanan saja? Kanan kiri bentuknya sama apa beda? Beda. Kenapa kok cari yang beda? Karena enak pakaiannya. Pakainya enak. Angkuyannya nyaman sepak. Coba pas kanan malolo tak nyaman. Marin bian baleman. Nama boleh di impian Swallow pas yang kui pakololo tak nyaman je. Maksud tak saya belia tak nyaman. Kiba boleh. Kiba boleh. Lah inilah kalau kanan saja ndak enak, harus sepasang kanan kiri. Oleh karena itulah ketika terjadi perbedaan di dalam keluargamu, maka kelola perbedaan menjadi kebersamaan. Jangan kaget pada keberbedaan. Karena banyak yang curhat ke saya, sudah 2 tahun usia pernikahannya, Kiai, Ustadz, saya sudah tidak sanggup. Tidak sanggup apa? Saya berbeda dengan istri saya. Saya katakan, kamu kan menikah memang cari yang beda. Kok tidak siap mengelola perbedaan? Ya, kelola perbedaan dengan memohon rahmat dan ridho Allah, insya Allah kamu akan menjadi kemanten yang bahagia fit dunya hatta akhirah, menjadi pasangan yang ideal, pasangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tadi kepada apa yang sudah diikrarkan itu bukan hanya sebatas seremoni, tapi itu ada maknanya semuanya. Tadi apa mas kawinnya? Uang saja. Tidak ada yang lain. Nah, uang itu adalah simbol apa? Uang itu adalah simbol kehidupan. Tetapi kehidupan itu penuh dengan apa tadi? Tidak mungkin orang punya uang tanpa berusaha. Kehidupan akan hidup rumah tanggamu. Kalau bahasanya orang Jawa, urip iku urup. Hidup itu bersinar, bercahaya. Tidak mungkin rumah tanggamu itu bercahaya ketika engkau tidak punya usaha-usaha untuk membangun cahaya
di rumah tangga. Usahanya apa? Dua tadi. Hadirkan Allah di tengah-tengah kehidupanmu, maka saling kenal untuk menciptakan saling paham, dan saling paham untuk menciptakan saling menyayangi dalam kehidupanmu. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan kepada rumah tanggamu. Doakan mudah-mudahan Mu'id bersama istri tercintanya diberikan kekuatan untuk membina rumah tangganya, bahagia fit dunya hattal akhirah, dan mudah-mudahan segera diberikan keturunan soleh-soleha. Kita semua yang hadir ikut mendoakan, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak keturunan kita bahagia, barakah fit dunya hattal akhirah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.